maka kita dapat melihatnya dalam kata memulihkan. Memulihkan artinya memulihkan keadaan. 110 tahun yang lalu tadi kita menyaksikan ada baptisan, dan itu dilaksanakan di Makale pada tanggal 18 Maret tahun 13. Ada pendidikan dan pengajaran, itu dilaksanakan oleh Pandu Yoster, berjalan bersama dengan pekabaran Injil, pendidikan, dan kesehatan. Bila dikaitkan dengan masuknya Injil masuk Toraja, maka itu berarti telah 110 tahun lamanya kabar baik itu dimiliki oleh orang Toraja. Kabar baik yang sama seperti didapat oleh para gembala di Padang Efratah. Damai sejahtera di bumi, karena telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kabar sukacita yang dibawa sungguh menjadi sebuah cara dari Tuhan untuk merubah kehidupan kita. Sebab apabila kita mencoba membaca buku-buku yang ditulis oleh para ahli, antara lain yang ditulis melalui korespondensi antara Van der Rostre dengan GZB di Belanda, buku yang ditulis oleh Bigalke dalam buku Sejarah Sosial Masyarakat Toraja, dan buku yang ditulis oleh Bas Plesir. Kebetulan ada di sini Pak Bas Plesir. Boleh berdiri Pak ya? Berdiri, tepuk tangan untuk Bas Plesir. GZB seluruhnya berdiri. Teman-teman dari GZB silakan berdiri. Puji Tuhan. Inilah Bapak Plesir menulis tentang Toraja. Kalau kita membaca buku-buku ini, maka sebenarnya tidak dapat dibayangkan bahwa perubahan yang terjadi di Toraja seperti saat ini tidak terlalu masuk di akal. Banyak orang mengatakan, kenapa Injil baru 100 tahun masuk di Toraja? Toraja sudah berkembang secara luar biasa, dan kami sudah 150-160 tahun keadaan kami begini saja. Saya mengatakan, karena GZB dan penginjil yang diutus adalah orang nomor 1 di dunia. Tepuk tangan untuk mereka. Orang nomor 1 di dunia. Sebab hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 abad, hanya setengah abad, orang Toraja sudah mengalami perubahan yang cukup besar. Lalu kita bertanya, apa yang membuat perubahan yang sangat drastis itu?
Jawabnya, karena Injil memulihkan dan meneguhkan untuk menjadi terang. Keadaan orang Toraja dipulihkan dan kemudian menjadi terang. Ini dimulai dengan Injil, kabar baik, suara damai sejahtera. Tetapi tidak berhenti di situ. Penginjil Van der Lostret yang menjadi utusan Injil ke Toraja bukan hanya bercerita tentang pertobatan, keselamatan, dan berusaha untuk menerangkan kerajaan surga, tetapi ia juga berusaha melalui bidang pendidikan dan melalui bidang kesehatan. Pendalamannya yang memotivasinya, bagaimana seorang dapat membaca dan memahami Injil kalau mereka bodoh, dan bagaimana menikmati Injil kalau mereka tidak sehat. Dengan demikian, dipulihkan dalam tema ini berarti keadaan mereka dirubah, dilepaskan dari berbagai kegelapan dengan cara mengolah kebun anggur ini dengan baik melalui pendidikan dan kesehatan, dan serentak itu dengan pendidikan dan kesehatan. Itulah yang kita nikmati. Sudah bertahun-tahun lamanya Toraja maju. Sudah bertahun-tahun lamanya orang-orang Toraja menjadi orang-orang pintar di negeri ini, di Indonesia. Sudah begitu lama orang Toraja mengalir dari Toraja dan merambah ke berbagai tempat, termasuk ke luar negeri. Ini adalah hasil dari sebuah pekabaran Injil yang tidak hanya berbicara kepada surga, tetapi juga berbicara dengan hari ini. Hari di mana kita ada duduk bersama saat ini. Saya selalu mengatakan, andai kata Injil tidak datang ke Toraja, andai kata tidak banyak orang yang rela mati syahid, andai kata tidak banyak orang yang memelihara benih yang sedang tumbuh, andai kata tidak ada orang yang rela berkorban, saya tidak akan pakai baju toga seperti ini. Umbayna mangkarokalo na dikka kena tayo gereja Toraja. Umbayna tayo dikka pagutulog kena tayo na gereja Toraja. Begitulah para pengurus badan pekerja sinode dari waktu ke waktu. Kita berpikir semua bahwa kalau bukan Tuhan mendirikan gerejanya di Toraja, kita tidak akan jadi seperti ini. Toraja masih ada di belakang. Lihatlah, orang-orang heran atas perkembangan Toraja yang berada di pedalaman Sulawesi Selatan. Tetapi dalam perlombaan zaman, Toraja bisa juga berada di depan. Ini luar biasa. Dan karena itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa
Janganlah kita terlena dengan apa yang terjadi dewasa ini. Tidak akan banyak orang yang pakai jas untuk datang, pakai lipstick, pakai simbolong kode, didampul wajahnya. Tidak akan banyak orang yang datang dengan seragam yang begitu bagus dan yang begitu indah. Karena jika tanpa Injil tidak akan pernah terjadi seperti itu. Sadarlah. Dan mari kita berjuang menuju masa depan. Jangan sampai Injil yang telah tertanam di dalam diri kita, cahayanya semakin padam. Apa artinya? Kalau dewasa ini Injil dikatakan memulihkan untuk dewasa ini. Kata pulih tadi sudah digunakan untuk keadaan, tetapi juga kata pulih digunakan untuk orang yang sakit. Apakah gereja Toraja sedang sakit? Apakah Toraja sedang sakit? Apakah pendeta-pendeta gereja Toraja sedang sakit? Apakah pegawai-pegawai, baik pegawai gereja Toraja maupun pegawai pemerintahan di 2 kabupaten ini sedang sakit sehingga harus dipulihkan? Apanya yang sakit? Ini pertanyaan, dan saya tidak mau menjawabnya. Apakah kita ini sakit atau sehat? Itu di dalam hati kita. Tapi juga kata dipulihkan bisa berarti nama baiknya dikembalikan. Namanya dipulihkan. Mungkinkah kita warga gereja Toraja sedang berjalan dalam sebuah keadaan yang sudah melupakan dari mana kita berasal dan dari mana kepintaran itu kita peroleh? Sehingga karena itu nama baik kita harus kita kembalikan. Nama baik Toraja, nama baik gereja Toraja, nama baik GSB ada di dalam tangan kita. Mari kita sadar bahwa nama baik lebih berharga dari harta serumah. Ingatlah, nama baik gereja Toraja harus dipulihkan. Lalu untuk memulihkannya, maka bukan hanya pekerjaan pendeta, bukan hanya pekerjaan PPS. Untuk memulihkannya itu adalah pekerjaan semua warga gereja Toraja, terutama kepada mereka yang senang sekali bermain-main dengan hobinya. Setuju? Nama baik harus dikembalikan. Jangan Toraja kemudian dikenal sebagai sarang judi, sarang narkoba, sarang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan janganlah pemuda-pemudi Toraja dikenal sebagai pemuda-pemudi yang senang bunuh diri. Jangan pernah. Kembalikanlah nama baikmu pemuda-pemudi Toraja. Jangan lengah dan jangan bersenang-senang dengan keadaan, dengan gadget, dengan internet,
dengan macam-macam TikTok, apa saja namanya sekarang itu. Janganlah bersenang-senang di sana, hai anak muda Toraja. Kalian harus memancangkan nama baik untuk hari ini dan untuk ke depan bagi gereja dan bagi Toraja secara khusus dan bagi bangsa dan negara ini secara umum. Kembalikanlah nama baikmu, hai pemuda-pemudi Toraja. Jangan jadi pemalas. Dipulihkan bukan saja dikembalikan nama baiknya, tetapi juga dipulihkan itu mengandung pengertian dilepaskan dari hal-hal yang tidak berguna, dari perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tidak perlu. Kalau orang Toraja mengatakan begini, kalau kamu menjadi orang yang sukses dan kamu memperoleh apa yang sesungguhnya kamu cari dan kamu hidup bahagia, dalam bahasa Toraja, yanna malana utan mukalette penkinalai suleko kumpakande toguda taona ko ineneta ia musugi sulle kompa petiro-tiruan ni la Toraja. Ta etole na gua sulle kompakan ke Toraja secukupnya, tapi ta edu kana gua sulle kompa tilua-lua Toraja. Tau mereka